bersama Bapak Farul Rozi, dosen dakwah dan komunikasi Universitas UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya, yaitu perwakilan dari kelompok 70 KKN Mandiri dari UIN Wali Songo, memenuhi tugas dari kampus, yaitu mengadakan proker yaitu yang bernamakan podcast, di mana kita berbincang santai sama Bapak Farul yang berkaitan dengan judul kami, yaitu beragama jangan sok keraskan, kayak gitu ya. Jadi kita berbincang santai aja tentang masalah ini. Mungkin dari judul itu udah terlihat santai ya, karena tema kami itu moderasi agama kayak gitu. Nah, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, bukan hari ini, tapi pada fenomena kali ini itu dimana banyak banget orang-orang ya, yang khususnya itu kalau saya dengar-dengar itu bahkan yang sering muncul itu permasalahannya di agama Islam, karena kita ketahui Indonesia itu mayoritas masyarakat Indonesia itu agamanya Islam. Nah, dimana banyak kesenjangan di antara agama Islam dan agama lain kayak gitu. Terus banyak permasalahan juga, agama Islam itu dikatakan agama teroris dan sebagainya kayak gitu. Nah, dengan adanya fenomena yang kayak gitu, dan kita ketahui kalau Indonesia itu banyak banget agama, nggak cuma Islam aja, ada Hindu, Katolik, Buddha kayak gitu ya. Nah, bagaimana tuh sikap kita untuk menjadikan kita tuh beragama tuh jangan sok kayak gitu. Seperti judul ya, jangan sok kayak gitu ya. Jangan sok, dimana kita tuh bisa beragama dengan netral, tidak menyalahkan agama yang sana, tidak menyalahkan agama yang sini kayak gitu, Pak. Nah, dari fenomena di sini, dari fenomena yang ada, menurut Bapak bagaimana sikap kita atau tanggapan Bapak untuk bisa menjelaskan definisi yang beragama itu jangan sok, dan apa sih gimana beragama itu bisa netral kayak gitu, bisa kita tangkap dengan baik kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Mbak Ani. Mbak Ani. Ya. Kita memang hari ini melihat fenomena yang unik. Kalau tadi disebut di Indonesia ini sering ada permasalahan dalam kehidupan keberagamaan, tadi lebih khususnya Islam. Nah, saya ingin koreksi dulu. Jadi problem ini adalah problem kemanusiaan secara umum. Nah, kenapa kemudian di Indonesia itu yang sering tampak ada masalah dalam tanda petik ya? Kok Islam ya karena kebetulan Indonesia itu mayoritas Muslim. Kalau misalnya di India misalnya ya mungkin ya pokok masalahnya ada pada orang-orang Hindu. Di tempat lain juga seperti itu karena kebetulan kita mayoritas Muslim ya, tentu yang paling banyak disorot ya umat Islam. Itu yang pertama. Jadi ini gejala umum, tidak hanya dalam tradisi agama Islam, tapi di setiap agama juga begitu. Di Irlandia itu yang konflik itu ya Kristiani. Jadi ini gejala umum di masyarakat dunia. Yang kedua, bahwa kita tadi disebut beragama itu kan tidak sendirian. Kalau di Indonesia ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, Konghucu, Islam, bahkan sekarang juga ada namanya penghayat kepercayaan. Nah, bagaimana kemudian agar ekspresi keberagaman itu bisa dilakukan dengan baik, tapi tidak berhadapan-hadapan dengan keyakinan agama lain. Bahwa kita meyakini bahwa agama kita ini benar, itu harus. Masa seorang Muslim tidak yakin dengan agamanya. Nah, sebagaimana orang Kristen juga harus yakin bahwa Kristen itu benar menurut orang Kristen. Nah, untuk apa beragama Kristen kalau dia sendiri nggak percaya dengan Kristen? Sebagaimana untuk apa beragama Islam kalau nggak percaya dengan ajaran agama Islam? Tapi keyakinan bahwa ajaran agama kita benar itu tidak perlu disertai dengan menyerang keyakinan agama orang lain. Siapapun kita, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, sehingga kemudian keyakinan yang sifatnya sangat-sangat
privacy, sangat individual, tidak perlu kemudian diumbar ke publik. Ya. Misalnya saya meyakini bahwa agama Islam mengantarkan saya masuk surga, ya sudah, tanpa nuding-nuding, orang-orang anu tidak perlu begitu. Nah, cukup kita meyakini. Mereka juga saya yakin meyakini keyakinan agamanya dengan baik. Nah, sepanjang meyakini kebenaran agama itu dalam konteks seperti ini sesungguhnya tidak ada masalah. Bahkan tidak hanya seperti itu, di internal orang beragama muslim saja, antar muslim saja, itu kalau kemudian mengekspresikan keagamaannya secara vulgar dalam arti merasa paling benar sendiri, itu juga akan melahirkan konflik. Nah, misalnya ini sesat, ini tidak sesat. Nah, itu kan maaf ya, ini masuk neraka ini padahal maaf ya, padahal sama-sama muslimnya. Nah, kalau wabeh dimasukkan neraka lah terus mlebu swarga dhewean kan ora enak. Kira-kira begitu. Yang swarga sepi kan ora enak gitu. Kan butuh konco. Nah, maka kemudian itu beragama itu merangkul, bukan memukul. Ya, memuji, bukan mencaci. Nah, ya kan? Bagaimana kemudian sikap beragama seperti ini yang harus kemudian kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa faktanya hari ini ada gejala radikal, ya kan, menganggap paling benar yang lain salah, itu masalah kita yang harus kita hadapi bareng. Apalagi ini teman-teman KKN, mahasiswa UIN Wali Songo, anak-anak muda yang kemudian akan menjadi pengganti generasi hari ini di masa yang akan datang. Beragama harus kemudian semakin bagus, saya berdampingan dengan orang lain, damai, kemudian melahirkan kebaikan untuk semuanya. Tadi kan Bapak mengatakan kalau ada juga yang beragama sama-sama Islam, tapi juga ada yang saling menyalahkan kayak gitu ya. Yeah. Islam sendiri aja tergolong jadi ada yang NU, ada yang ini, kayak gitu kan. Yeah. Nah, itu menurut Bapak dari kayak perselisihan di dalam agama Islam sendiri itu gimana, Pak? Yeah. Kalau agama sama agama lain kan kita Yeah. bisa menoleransi cukup nggak terlalu berat kayak gitu. Yeah. Malah yang berat itu Kadang-kadang di situ ya. Jadi kepada yang non Muslim, kepada Kristen bisa toleran. Bisa toleran. Kepada Hindu, Buddha kita toleran. Yeah. Tapi kepada sama Muslim malah geger gini. Iya. Nah, itu yang susah sebenarnya tuh, ya, Pak. ini problem ya kan, memang kalau dalam toleran kan setidaknya ada toleran antar umat beragama. Yang kedua adalah toleran intern umat beragama. Kalau antar umat beragama insya Allah tidak ada masalah lah dengan Kristen, Hindu, Yeah. Buddha, Katolik, Konghucu, kita bisa baik. Tapi kadang-kadang sesama Muslim ya kan, kadang-kadang malah aneh. Hanya gara-gara maaf ya, misalnya kalau sekarang sih sebenarnya hampir nyaris tidak ada, itu kan perasaan itu sosok muncul. Ya, yang satu kunut, yang satu tidak ramai. Tapi sekarang yang kunut dengan yang tidak kunut sudah nggak ada keramaian sama sekali. Soalnya sudah nggak sholat subuh semua. Iya kan, dulu kan ribut kunut, subuh pakai kunut, subuh tidak pakai kunut, ramai, akhirnya malah nggak sholat subuh kabeh. Mudah-mudahan tidak karena itu ya. Terus ya misalnya menganggap ini bid'ah, ini tidak, ya kan? Sepanjang kalau orang hanya meyakini bahwa menurut saya ini bid'ah, sudah. Tapi tidak usah membid'ah-bid'ahkan, tidak usah menyesat-nyesatkan orang lain. Sama, saya itu begini, kadang-kadang intern itu malah saling, maaf ya, ketika ada orang pakai celana cingkrang misalnya, sepanjang yang pakai celana cingkrang itu tidak mencaci maki yang celananya nutupi mata kaki, buat saya tidak ada masalah. Demikian juga sebaliknya. Tapi yang soal masalah itu yang pakai cingkrang mengatakan begini, kaki yang mata kakinya tertutup oleh celana besok masuk neraka. Masuk goro-goro celana untuk mlebu neraka. Ya kan? Tapi bagi yang kita yang nutupi mata kaki ya sok komentar. Wah itu PKC. Apa itu Persatuan Katok Cingkrang? Kan nggak enak juga kan begitu.
Malah kadang-kadang ketemu, bos banjir ya bos. Karena kok lagu sikilku dhuwur ra karuan. Nah, yang begini ini mestinya tidak perlu dilakukan. Ya. Atau misalnya ini contoh-contoh dulu ya. Sholat ada yang mepet, ada yang tidak, nah, kan? Yang mepet bilang kalau tidak mepet nanti tengah-tengahnya akan diisi setan, ya kan? Ya. Kita yang nggak usah komentar, meskian setannya melu sholat, nggak perlu begitu toh. Tetapi maaf, kalau saya begini ngajarinya, jadi kalau ada teman kita sholat ngajak mepet, ya kita mepet aja selesai, biar orang oyakan sikil. Ya, tapi kalau kemudian Anda yang senang mepet, kemudian ada orang buat pepet kok geser, yo jombo oyak. Ini boyak, akhirnya pindah banget kira-kira begitu. Jadi sederhana kok sesungguhnya. Kalau kemudian kita bisa begitu, ya kan, saling menghargai, insya Allah akan ada kebaikan. Tidak memunculkan radikalisme kiri maupun radikalisme kanan. Kalau saya menyebutnya begitu ya. Bahasa gampangnya begini. Kalau ada orang yang maaf misalnya pakai usuli dibid'ahkan, pakai kunut dibid'ahkan, pakai sholawatan dibid'ahkan, namanya ekstrem kanan, nah, kan? Tapi kalau kemudian balik nyerang, singkrang, ke arah-arapan dan macam-macam, nah itu kan ekstrem kiri, sebenarnya saling menyerang. Menurut saya tidak perlu, ya kan? Kalau Anda mau pakai cingkrang silahkan tanpa menyalahkan yang celananya panjang menutupi mata kaki. Anda yang senang pakai jin tidak usah menyerang yang pakai gamis. Nah, kadang-kadang kan kita sok begitu toh. Ya. Ada orang pakai gamis komentari, koyo Arab. Nah, malah kadang komentari pemburu hantu ya, kan gak enak kan gitu. Ya. Tapi juga sebaliknya, yang pakai pakaian begitu sok mencela pakai celana jin kayak orang kafir. Lah itu sama-sama nggak fair kalau begitu. Nah, mari belajar, kita belajar moderat, berada di tengah-tengah. Kita kan umatan wasatan, umat pertengahan, nah, kan tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berkekurangan dalam arti nyepelek agama. Nah itu yang harus kita bangun. Ya Pak. Jadi tanggapannya tuh kalau bisa disambungkan sama ayat yang agamamu kayak gitu nggak Pak? Kalau kepada orang non muslim ya kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagi kamu agamamu, kamu silahkan meyakini kebenaran agamamu, waliyadin, dan aku juga meyakini kebenaran agamaku. Mari saling menghormati, saling menghargai. Itu yang kita bangun. Kalau itu insya Allah selesai. Hanya kadang-kadang itu tadi mengekspresikannya keberagaman itu yang kadang-kadang sok berlebihan. Yang berlebihan itu kalau bahasa gampangnya ya agak cenderung radikal gitu. Iya. Nah, ini menyinggung lagi radikal ini Pak. Biasanya tuh kalau udah denger radikal tuh kayak wah sesuatu yang wah kayak gitu ya. Nah, tanggapan Bapak radikal itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Maksudnya apakah sikap radikal itu 100% salah atau gimana gitu? Iya. Kalau kita lihat akar katanya, radik ya. Radik itu kan mendalam. Iya, mendalam. Jadi bersikap radikal itu artinya beragama secara mendalam dengan penuh penghayatan. Secara bahasa, beragama itu memang sebaiknya radikal. Secara bahasa lah ya. Secara bahasa. Islam meyakini kebenaran Islam. Ya kan orang Islam meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan keyakinannya. Ya, misalnya ini sudah contoh ya. Saya muslimah, saya harus nutup aurat. Nah, itu kalau dia meyakini, amalkan. Itu secara bahasa radikal. Secara bahasa ya. Saya harus sholat, misalnya. Saya tidak boleh meninggalkan sholat. Itu secara bahasa radikal. Teman-teman kita yang maaf ya Kristiani, tiap hari Minggu ke gereja. Karena saya harus ke gereja, saya tidak mau begini-begini karena ini larangan Tuhan. Nah, misalnya. Sepanjang dia meyakini dengan benar dan diamalkan, itu secara bahasa dia beragama dengan radikal. Nah, yang kadang-kadang orang menyebutnya sok fanatik. Nah, kan gitu toh? Rasa fanatik itu lu bos gitu ya. Sesungguhnya dari sisi bahasa beragama itu harus fanatik. Harus. Kalau nggak fanatik ya nggak mau sholat. Sholat bos, ya gampang lah. Kira-kira begitu. Ya, tapi sekarang ini penggunaan kata radikal, ya kan itu dimaknai beragama berlebihan.
ya kan, beragama berlebihan, bahkan ya berlebihannya itu sampai kepada tahap untuk satu ya menyerang baik secara fisik. Nah, secara fisik kan pokoknya kalau tidak ya disikat, dibumi hanguskan. Nah, itu kan di setiap agama ada orang-orang yang begini, nah, kan. Tapi ada yang baru taraf pemikiran. Nah, kalau kemudian pemikiran biasanya nanti masuk ke tindakan, karena tindakan kan dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya, sehingga maaf yang berlebihan tidak mau bergaul kecuali yang sama dengan kelompoknya saja, akhirnya melahirkan eksklusivisme dalam beragama. Padahal Islam mengajarkan agar kita itu bergaul dengan manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaul dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, sampai pada level ini, ya pada tahapan ini makna radikal menjadi negatif. Ya, padahal dalam Islam itu kita diajarkan sangat indah. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia menyakiti hati tetangganya, meskipun tetangganya itu Yahudi, meskipun tetangganya Nasrani. Jadi menghormati tetangga yang beda agama itu sampai menjadi barometer ukuran keimanan seseorang. Kalau kamu masih nggak baik dengan tetangga, berarti kamu imanmu belum bagus. Kenapa? Karena Islam itu kan kita kenal lah, rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat bagi semesta. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang tetangganya selamat dari lesannya dan dari tangannya. Coba bayangkan, indah sekali kan? Orang mukmin itu adalah orang yang tetangganya selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Kalau kemudian kita memahami beragama begini, yakin beragama itu sangat santuy, sangat indah, ya kan? Damai dan seterusnya. Makanya saya sering mengatakan ketika untuk urusan pribadi, misalnya saya tidak boleh mabuk, itu keras kan? Keras pada diri sendiri. Neng ketika ada orang melakukan itu, coba gebuki, kan begini loh. Nah, gitu loh. Karena ada nanti konsep dakwah. Nabi kan diingatkan oleh Allah, dan itu artinya untuk kita semua. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Jika kamu berhati keras atau kamu kaku dan kasar kepada mereka, maka pasti mereka akan berpaling kepadamu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Hanya dengan rahmat Allah kita bisa engkau lembutkan hati mereka. Nah, jadi ketika kepada diri boleh keras, saya sholat harus tepat waktu. Nah, tapi kepada saya harus bayar zakat. Tapi kepada orang lain kita tidak boleh keras, harus dengan penuh kelembutan, karena itu nanti rahmat Allah akan sampai kepada mereka. Seperti itu ya Pak. Nah, ini terakhir nih Pak pertanyaannya nih. Nah, dengan adanya yang kayak gitu macamnya fenomena, nah bagi anak-anak milenial ataupun generasi yang selanjutnya nanti, ini kan menghadapi lebih pelik kayak gitu ya Pak. Nah, pesan Bapak untuk anak-anak milenial milenial dan generasi tadi itu kayak gimana Pak, untuk bekal kita nanti kayak gitu, biar nggak terjadi konflik-konflik yang terlalu, menyikapi konflik yang terlalu kayak gitu, kita bisa menyikapi dengan benar kayak gitu, nggak salah. Untuk anak-anak milenial, anak-anak muda zaman sekarang yang akan datang, tantangan yang kita hadapi kan jauh lebih kompleks. Kalau dulu kan yang namanya ceramah agama kan kita hadir di masjid, ya kan, di masjid, di musola, di madrasah. Tapi sekarang ceramah agama, informasi tentang agama itu masuk ke kamar kita, di rumah kita, bahkan di kantong kita. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan informasi-informasi yang salah, bahkan mohon maaf ya, cenderung sampah, dalam berpotensi melahirkan sikap-sikap yang tidak benar. Ini tantangan luar biasa. Maka kemudian
anak-anak muda harus melek teknologi, mengerti dan bisa memanfaatkan media sosial dan kemudian bisa melakukan filter penyaringan terhadap semua informasi, karena tidak ada yang bisa memfilter informasi kecuali diri kita sendiri. Nah, pinter-pinterlah, pandai-pandailah memilih informasi, karena dia akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita akan melahirkan tindakan kita. Maka jika yang masuk, asupan yang masuk adalah informasi-informasi yang bagus, informasi beragama yang santun, beragama yang baik, maka juga akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik pula. Tapi kalau kemudian kita tidak memiliki filter sama sekali, apapun, karena apa yang terjadi di Amerika hari ini kita ikuti, ya kan? Ributnya pemilihan presiden Amerika, kita ikut membahasnya. Informasi masuk ke kita, padahal kan saat ini bukan urusan kita. Demikian juga yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Timur Tengah, terjadi di mana saja bisa masuk kepada kita. Maka pinter-pinterlah kita membaca, ya membaca dalam tanda petik ya, kemudian mencermati dan akhirnya kita akan bisa mendapatkan informasi yang terbaik, sehingga akan mempengaruhi pikiran kita dan kemudian akan melahirkan tindakan-tindakan yang positif, supaya kemudian Islam itu tidak tertutup kebaikannya oleh kesalahan orang Muslim. Karena terkenal dagium al-Islam mahjubun bil muslimin, keindahan Islam itu sosok tertutup oleh perilaku umat Islamnya. Ya kan? Islam itu yang indah, tapi gara-gara perilaku segelintir umat Islam, lalu seakan-akan Islam menjadi buruk semuanya. Nah, kewajiban kita adalah menampilkan Islam yang indah, Islam yang santun, Islam yang bagus, Islam yang bukan rahmat bagi semesta, sehingga seandainya orang, maaf ya, belum tertarik untuk bersama Islam, setidaknya tidak salah paham terhadap ajaran Islam. Di sini pentingnya kita memfilter itu. Bahkan saya ingin tambahkan, kalau Mas Lawin pada saatnya nanti akan menjadi orang, sebenarnya juga orang ya, akan menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi penentu atau berpengaruh di masyarakat, sampaikan Islam kepada masyarakat dengan sebagus-bagusnya. Sebagai penutup, saya berikan contoh ketika ada orang Badui, maaf ya, kencing, bukan mengencing ya, kencing di masjid. Itu kan para sahabat akan mengusirnya, akan nabui lah. Kamu itu ajar awis, kira-kira gebuki, kira-kira begitu. Tapi Rasulullah jangan, ambil ember, ambil air, siram. Dia begitu karena belum tahu. Nah, begitu kira-kira dakwah yang diajarkan Rasulullah, sangat lembut. Itu kalau enggak, kalau kita beragama dengan kekerasan itu nguyuh, paling enak kan gebuki itu. Ya, tapi Rasulullah mengajarkan tidak begitu. Siram airnya, saya siram bekas tempat kencingnya, nanti orangnya dinasihati. Gitu. Kira-kira konteks ini kan makna mengencingi masjid kan hari ini bentuknya macam-macam kan. Nah, hari ini kemudian kita kembangkan bagaimana kita siram, kita sejukkan mereka, ya kan, dengan pemahaman Islam yang bagus, sehingga besok tidak kencing lagi di situ, tapi bahkan malah tukang ngepelnya. Kira-kira begitu ya maknanya. Silahkan nanti ditangkap anak milenial paham dengan bahasa begini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Itulah penjelasan dari awal sampai akhir waktu ini dari Bapak Fakhrur. Selanjutnya tanggapan saya mengenai tanggapan dari Bapak Fakhrur tadi ya. Kalau saya bisa menyimpulkan, jadi kita beragama itu jangan sok keras. Sok keras itu kalau terhadap agama sendiri nggak apa-apa, kita radikal atau membela agama kita, kita harus wajib sholat, kita harus wajib melakukan apa yang diwajibkan di agama kita dan agama yang dianut oleh orang lain. Karena kayak zaman Kristen Hindu ya mereka ikuti agamanya, tapi jangan menyalahkan langsung agama selain anutan agama kita kayak gitu. Dan bagi ini anak-anak milenial dan generasi selanjutnya, ini pesan dari Pak Fakhrur, yaitu kesimpulannya kita harus bisa memfilter, menyaring
informasi yang datang khususnya di era digital kayak gini. Nah, kita harus pintar-pintar untuk menyaring berita itu bagaimana, kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang mau saya tanyakan nih. Tapi kayaknya Bapak kan tadi ada acara ya, jadi maaf banget ya Pak kalau enggak nih, sebenarnya masih bisa dilanjut. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Semoga di hari berikutnya kita bisa berbincang-bincang lagi, lebih santuy, lebih leluasa lagi ya Pak. Oke. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done.